Nama saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kemarin ketemu ayam goyeng. Assalamualaikum guys ya, jadi di konten kali ini saya akan membuat konten bermanfaat bagi kawan-kawan sekalian. Gimana kabarnya guys? Alhamdulillah kalau baik ya. Jadi jangan lupa mematuhi atau memakai protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Karena alhamdulillah kan kasus COVID-19 di Indonesia ini sudah menurun. Tetapi kalian harus tetap menjaga kesehatan kalian dimanapun kalian berada. Jangan lupa itu memakai masker, baik itu di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Jadi konten pada hari ini ialah saya akan membahas tentang kemarahan yang terjadi di dalam manusia, dan juga saya akan membicarakan atau menjelaskan gimana sih cara efektif untuk meredam emosi. Nah, kawan-kawan sekalian, saya juga sebetulnya sering mengalami yang namanya emosi dan marah. Tapi dimana saya bisa mengondisikan diri saya itu tidak usah marah dan tetap sabar. Karena kemarahan itu mampu membuat kalian itu terkena yang namanya psikis seseorang kan. Jadi kemarahan merupakan hal kecil, tetapi kalian bisa dibesar-besarkan memiliki dari waktu ke waktu. Kemarahan juga tidak bisa yang namanya kita meredam sendiri. Itu ada trik-trik yang harus dilakukan oleh seseorang. Kemarahan itu dibagi menjadi dua, ada kemarahan yang sangat agresif, ada kemarahan yang dipendam. Contoh kemarahan yang bersifat agresif itu dia ingin melukai lawannya, dan sifat marah yang dipendam itu dia harus sabar, tapi dia marah itu atau dia emosi itu melalui pikiran atau hati. Jadi 5 cara efektif yang bisa dilakukan untuk meredam emosi. Pasti kalian ingin tahu kan gimana sih caranya saya ini untuk meredam emosi. Saya juga memiliki emosi, setiap orang pasti memiliki emosi, tetapi tergantung semua orang juga gimana caranya untuk meredam emosi tersebut kan. Jadi yang pertama itu ialah pilih situasinya. Jadi guys, kalian pasti ingin tahu kan gimana sih cara saya ingin atau memilih situasi yang memungkinkan. Misalkan si A itu memiliki atau memancing kalian marah kan, dan kalian itu jangan merespon yang berlebihan. Kalian bisa memilih situasinya. Jika kalian ingin marah, kalian bisa meninggalkan seseorang itu kan. Kalian bisa pergi kemana, kalian bisa menghindar. Misalkan si A itu memancing kalian itu buat emosi. Dan yang kedua itu ialah ubah situasinya. Jadi ketika kalian merasa yang namanya amarah kalian itu berlebihan, kalian ubah situasinya. Misalkan kalian itu ingin sangat marah dengan si A kan, dan si A itu tidak menurut apa kata kalian kan. Apa kata kalian? Kalian pokoknya si A itu ingin sekali kalian itu berbuat marah. Tapi kalian bisa ubah situasinya, seperti contohnya kalian bisa bermain, kalian bisa yang namanya ngobrol dengan teman sebaya kalian. Dan yang ketiga itu ubah fokus perhatian Anda. Nah, jadi yang ketiga ini kalian fokus terhadap apa yang kalian pikirkan. Jangan kalian fokus terhadap orang yang membuat kalian emosi. Emosi juga butuh fokus yang berlebihan kan. Kalau kalian tidak memiliki yang namanya fokus yang berlebihan, kalian bisa yang namanya amarah kalian itu menjadi agresif, dan kalian bisa melukai seseorang. Ada 3 kriteria kemarahan itu membuat kalian tidak bisa meredam emosi. Gimana contohnya? Kalian itu tidak fokus. Kalian itu fokus dengan satu saja, yaitu dengan lawan kalian yang kalian cap itu bisa membuat kalian emosi.
kalian bisa memilah-memilah yang namanya memfokuskan diri kalian untuk perhatian. Contohnya saja kalian bisa yang namanya yang bisa saya katakan tadi, kalian bisa pergi dan meninggalkan seseorang itu membuat kalian marah. Dan yang keempat itu ialah ubah pikiran Anda. Nah, jadi yang keempat ini ialah ketika pikiran kalian sudah tidak menguasai imajinasi kalian, ketika pikiran kalian sudah tidak memungkinkan dan pikiran kalian itu membuat kalian emosi terus-menerus dan ingin kalian tidak bisa meredam emosi kalian disitulah melukai kalian. Jika seseorang pun memiliki yang namanya emosi, kalian bisa emosi, tetapi emosi jangan campur emosi. Kalian bisa yang namanya meredam emosi kalian, ubah pikiran Anda. Zaman sekarang itu emosi sangat tidak bisa diredam kan. Contohnya saja baru-baru ini di media sosial saya lihat kan ada orang yang balap liar kan dan menutup jalan di sepanjang jalan. Nah, ada salah satu orang itu dia itu emosi kan melihat pembalap liar itu menutup jalan atau akses lalu lintas. Memang sih pembalap liar itu salah, dia menutup jalan di lalu lintas. Nah, ada salah satu seseorang itu melawan dan menerjang atau bisa dikatakan emosinya itu berlebihan karena pembalap liar itu salah, dia menutup jalan. Nah, itu memungkinkan pikiran dia sudah tidak memungkinkan lagi dan membuat emosi seseorang itu mengalami naik. Dan yang kelima itu ubah respon Anda. Jadi misalkan si A itu memancing kalian untuk emosi, kalian itu tidak usah merespon si A itu kan. Kalian cukup yang namanya kalian pendam emosi kalian, kalian rileks pikiran kalian dan memejamkan mata seraya berkata tahan emosinya. Dan si A itu pasti tidak lagi memancing emosi kalian itu untuk merasakan yang namanya emosi yang berlebihan kan. Cukup kalian rilekskan saja tubuh kalian, tidak usah merespon yang si A tadi. Kalian alihkan pembicaraan kalian itu, jangan sampai kalian itu emosi yang berlebihan. Karena pada dasarnya misalkan kalian itu merespon si A itu, kalian bisa yang namanya emosi kalian itu menjadi tidak kondusif atau kalian bisa meningkatkan amarah kalian. Kalian bisa mengajaknya ngobrol. Jangan sampai si A itu tahu bahwa kalian itu marah atau emosi. Kalian harus rileks. Kalian harus mengajaknya ngobrol. Padahal di hati kalian itu emosikan dengan si A itu. Cukup kalian lihatkan saja, jangan respon. Dan kalian itu contohnya saja seperti zaman Rasulullah SAW di zaman waktu itu kan, zaman dulu gimana seseorang Rasulullah SAW itu atau Nabi Muhammad itu sering sekali yang namanya dicaci maki oleh rakyat-rakyat Nabi Muhammad. Tetapi dengan tekad dan respon diri Nabi Muhammad SAW, dia bisa menahan emosi serta dia sabar dan tawakal terhadap rakyat mereka. Meskipun Nabi juga sering dicaci maki, cacian maki pun bisa membuat dia menjadi sosok yang tegas dan memiliki kepribadian yang
yang bagus kan. Jadi mungkin itulah 5 cara efektif yang bisa dilakukan untuk meredam emosi. So jangan kalian bertengkar dengan permasalahan yang ada di ruang lingkup kalian. Kalian bisa meredam emosinya dengan 5 cara tersebut, memungkinkan kalian itu tidak lagi emosi. Semoga kalian itu menjadi sosok yang sabar kan, meskipun kalian itu emosi kalian tidak bisa ditahan dan orang-orang sekitar kalian itu harus memancing kalian emosi. Dan yang pertama itu ialah pilih situasinya, dan yang kedua itu ubah situasinya, dan yang ketiga itu ubah fokus perhatian Anda, dan yang keempat itu ubah pikiran Anda, dan yang kelima itu ubah respon Anda. Jadi mungkin 5 itulah semoga kalian bisa yang namanya praktekkan dimanapun kalian berada. Semoga ilmu yang saya berikan, saya juga masih belajar untuk membuat konten, dan saya juga ini masih belajar untuk sabar dan tidak emosian. So mungkin itu saja konten dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel ini, tolong subscribe, like maupun komen. Saya Akbar Exmi, see you, bye bye. Nama saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kemarin ketemu ayam goyeng.